Halo, cek suara saya kedengaran dengan jelas nggak ya, teman-teman? Terdengar, Mbak. Oke, karena jamnya sudah lewat juga, kita mulai praktikum sore hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kuliah praktikum Medstat pada sore hari ini. Mungkin kita langsung mulai ya teman-teman. Silahkan RStudionya dibuka sama modulnya juga dibuka. Sudah kelihatan kan screen saya? Karena tadi pagi itu udah di-share record untuk praktikum 8, itu tentang uji hipotesis rata-rata. Nanti bagi teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton. Sore hari ini kita akan membahas tentang uji variansi. Uji variansi ini materi kelanjutan atau kayak sebagai rujukan gitu dari praktikum sebelumnya. Nih, ini maksudnya pada praktikum ke-8 ya, telah dibahas uji T yang berpasangan. Nanti mungkin teman-teman yang belum baca, silahkan dibaca dulu. Jadi ada salah satu uji di praktikum 8. Sorry ya, ambil nge-up nih teman-teman. Di praktikum itu ada pilihan variansinya gitu. Boleh true, boleh sama atau nggak sama gitu. Nah, di sini kita akan melihat populasi yang variansinya sama atau variansinya beda gitu dari data yang kita ambil. Nah, kalau misalnya seperti itu kita bagi menjadi dua, ada uji variansi dua populasi dan juga ada uji variansi yang lebih dari dua populasi. Sebentar saya tunjukin ya yang T berpasangan itu, yang ini var equalnya. Variansinya ini kan true. Nah, kita mau lihat apakah variansinya itu sama atau enggak gitu. Kita bisa menggunakan yang pertama ada uji variansi dua populasi atau uji F. Suara saya masih jelas kan teman-teman? Halo? Jelas, Bang. Oke. Soalnya geluduk takut putus-putus suaranya. Oke, uji variansi dua populasi atau uji F. Pada uji hipotesis ini ingin mengetahui apakah kedua populasi tersebut mempunyai variansi yang sama atau berbeda. Atau kita juga bisa melihat apakah variansi populasi pertama itu lebih kecil
Tes. Nah ini teman-teman, dia cuma bertanya apakah ada perbedaan kadar gula laki-laki dan perempuan gitu. Di dalam soal nggak ada termuat kata-kata berapakah penurunan atau berapakah kenaikan gitu. Nah kalau misalnya soalnya seperti ini, berarti dia pakai yang two side teman-teman, dan lambang cuma T gini aja gitu. Oke lanjut ya. Mana tadi kita uji variasi. Alternatifnya T. Oh iya, H0-nya belum. Karena kita ingin melihat apakah variansinya sama atau beda, maka H0 yang akan kita ambil adalah tidak ada perbedaan atau variansinya tuh sama gitu. Variansi kadar gula antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Atau yang H1 adalah kebalikan dari H2. Variansi kadar gula antara laki-laki dan perempuan tidak sama atau memiliki perbedaan. Nah, terus kenapa sih kok rasionya ini 1 gitu? Rasionya itu 1 karena H0 yang kita inginkan adalah kedua populasinya kan sama, nih H0-nya. Variansinya sama. Karena itu, dari sigmanya populasi 1 dan sigma populasi 2 itu dibagi gitu. Dan hasilnya akan jadi 1. Sehingga sigma populasi 1 itu sama dengan sigma populasi 2. Nah, gini teman-teman. Nah, ini rasio variansi populasi 1 dan 2. Jadi dianggap sama. Gara-gara yang kita harapkan adalah variansinya sama. Jadi rasionya 1. Terus alternatifnya T. Nah, ini data yang kita dapat. Di sini ada nilai F hitung. F hitungnya adalah 0,59786. Dan juga nilai P nya adalah 0,4553. 0,4553 itu kan lebih besar daripada 0,05. Maka dia nggak bisa menolak H0. Kalau dia nggak bisa menolak, berarti kan dia menerima. Sedangkan definisi dari H0 sendiri adalah nggak ada perbedaan alias variansinya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa variansi untuk kadar gula laki-laki dan juga perempuan adalah sama. Itu contoh dari variansi dua populasi menggunakan uji F. Menentukan H0-nya tuh variansinya sama. Itu. Lanjut mungkin selanjutnya adalah uji variansi lebih dari dua populasi. Halo Ardit? Halo. Suaraku terdengar, Kak? Halo. Halo Ardit? Bentar.
Halo, suaraku terdengar nggak? Halo, ada nggak suaraku? Ada. Suaraku terdengar ya. Terdengar di Ya, bentar ya. Sekarang diuji variansi lebih dari dua populasi atau uji Bartlett. Di sini teorinya mungkin kalian akan ketemu dengan Bu Eva, kalian pahami. Di sini kita hanya bahas praktek. Nah, untuk yang di praktek uji Bartlett ini menggunakan R. Nah, kalian bisa menggunakan kodenya seperti ini, Bartlett tes X, G, dan sebagainya. Nah, di sini tuh tergantung nanti dimintanya apa. Nah, untuk argumennya itu X-nya itu vektor data dan G itu vektor atau faktor untuk memberikan grup pada data. Nah, di sini kita lihat pada contoh 9.2. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah mesin, yaitu A, B, dan C. Pengelola coklat. Manajer produksi mencatat banyaknya barang cacat yang dihasilkan ketiga mesin tersebut. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Nah, tabelnya ini pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Lakukan pengujian homogenitas variansi pada ketiga mesin tersebut. Nah, hipotesisnya pada kasus ini tuh H0 sama dengan ini, dan H1-nya ada yang beda. Langkah-langkah menguji uji Bartlett yaitu menginputkan datanya, yaitu data. Nah, data ini angka-angka yang di sini. Nah, untuk mesinnya itu kalian pakai yang ini, yang untuk grupnya yaitu A, B, dan C. Nah, di sini di data ini ada yang salah dikarenakan jumlah A-nya di sini hanya 3 dan di sini harusnya 4. Jika jumlah data mesin tidak sesuai dengan jumlah data yang diinginkan, tidak sama, misalnya ini 10, yang bawahnya 9 atau 11 tidak sama, maka dia tidak akan berjalan. Jika datanya sudah sama, maka dia akan berjalan. Ini kan data di atasnya ini ada 15 dan di sini ada 14 karena A-nya kurang 1. Ardit, sorry Dit. Ya. Halo. Itu Halo? kayaknya kurang gede deh ininya. Iya, halo. Suaranya ya. Kayaknya kurang gede deh modulnya, bukan modulnya. Kekecilan tulisannya. Lebih di zoom in lagi. Segini cukup. Nah, ya, gitu bisa. Oke. Iya, kelihatan. Nah, untuk tadi sampai jumlah datanya. Nah, jadi data yang ini harus sama dengan data yang ini supaya dia bisa berjalan. Nah, di sini kita masuk Bartlett tes dalam kurung data mesin. Nah, data dan mesin ini. Terus untuk memanggilnya kalian tinggal data titik 2 data dan mesin. Nah, di sini kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Bartlett K-square yaitu 0,17349, DF sama dengan 2 dan V value sama dengan 0,9169. Nah, di sini datanya sudah saya ubah yaitu A-nya jadi 4 dan di sini kan A-nya masih 3. Kalau kita di sini memakai A-nya 3, dia tidak akan berjalan karena datanya tidak sama panjang. Nah,
must have the same length. Nah, harus sama. Jadi antara X dan G-nya itu harus sama panjang, tidak boleh berbeda panjangnya seperti itu. Nah, dari hasil yang kita dapatkan nih, ditunjukkan dari sini. Nah, ditunjukkan X kuadrat hitungnya itu sebesar 0,17349 dan V value-nya sebesar 0,9168. Dari data yang didapatkan ini, maka keputusannya H0 tidak ditolak, artinya tidak ada perbedaan variansi pada ketiga jenis mesin yang digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh p-value yang lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya kita ke uji variansi lebih dari dua populasi, yaitu uji Leven. Nah, di ini kalian bisa belajar sama Bu Eva untuk rumusnya. Nah, untuk praktikumnya ini. Perintah uji Leven dengan menggunakan R ada dalam package car. Sintaksnya ini untuk kodenya seperti berikut. Nah, di sini kalian download dulu, install package car, library car. Nah, kalian install, udah install, baru bisa menjalankan kodenya. Seperti ini kodenya, itu Y, group, dan center sama dengan median. Nah, untuk Y-nya itu vektor data. Yang tadi sebelumnya data yang kayak kita pakai data yang masih sama. Nah, untuk grup itu vektor atau faktor untuk memberikan grup pada data. Nah, center itu fungsi untuk menghitung pusat dari setiap grup. Biasanya menggunakan mean atau median. Median untuk yang lebih rumus. Nah, di sini kita masih memakai data yang sama, yaitu dengan data dengan mesin tadi yang A, B, dan C, data coklat. Nah, di sini kita jalankan Leven test, data, mesin, dan senternya sama dengan mean. Setelah kalian menuliskan format ini atau kodenya ini, maka akan keluar hasilnya sebagai berikut. Nah, kita jalankan. Nah, setelah dijalankan, yaitu muncul datanya DF F value PR lebih dari F, yaitu grupnya 2, ini dipisah jadi 2, sudah itu 0,2977, 0,7479, dan 12, seperti itu. Jadi dari hasil yang ditunjukkannya itu F hitungnya sama dengan W sebesar 0,2977 dan V value-nya yaitu 0,7479. Keputusan H0 tidak ditolak, artinya tidak ada perbedaan variansi pada ketiga jenis mesin yang digunakan. Oh iya, aku ralat ya. Untuk tadi ada yang salah, untuk DF-nya itu 2, F-nya itu yang ini, baris kolom yang kedua. Untuk value V-nya itu ini 0,7479 dan lebih dari F-nya itu ini 12. Salah. Jadi itu. Nah, dari uji Leven sama yang uji Bartlett tadi itu aja. Mungkin dari kalian ada yang ingin mencoba latihan 1 atau 2, dipersilahkan. Kalau ada yang mau mencoba. Atau mau ini yang ditanya atau ada yang kecepatan, boleh dibilang teman-teman, biar nanti kami ulangi yang di bagian mana yang kurang jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang mau mencoba latihan, boleh. Kita tunggu sampai 16.05 teman-teman ya. Kalau
ada yang mau mencoba. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh teman-teman. Mungkin tadi kecepatan dari saya atau Ardit yang ngejelasin. Silahkan kalau mau ada yang ditanya gitu. Halo teman-teman, masih pada di Gamet semua kan ya? Pada tinggal tidur nih, ditinggal jalan-jalan. Teman-teman udah tahu jadwal UASnya kapan belum? Halo? Belum. Belum tahu, Mbak. Oke. Oh iya, karena 1 menit lagi kalau nggak ada yang mau coba, kita tunjuk aja ya. Gimana? Kalau belum ada yang mau coba. Iya, ditunjuk aja.
Ya udah, saya tunjuk aja karena kelas kita B, C, dan D, jadi NIM 19 itu nggak ada karena hari ini tanggal 19. Jadi karena ini tahun 2022, jadi NIM yang 22. Ada nggak NIM 22? Halo? NIM 22 siapa ya? Sepertinya tidak join Gimit, Kak. Oh, oke, oke. Sekarang tanggal 19 bulan 5. NIM 24. 19 tambah 5, 24. Ada nggak ya NIM 24 di sini? NIM 24 itu atas nama Koirunisa Ramadhania. Nah, boleh dicoba dulu. Ada itu orangnya. Coba aja nanti dibantu. Untuk soal latihan nomor 1. Gimana, Hairunisa? Nggak ada orangnya kali ya? Gak ada, Pak. Itu yang pakai akunnya siapa? Hairunisa Rahmadi. Rahmadani. Ada akunnya. Apa ditinggal tidur? Oh, iya ada, Pak, di partisipan. Kurang tahu apa ditinggal tidur apa enggak, Pak. Oke, berarti ntar mungkin di absennya Koirunisa kalau nggak ada suaranya mungkin dikosongin ya hari ini. Karena dipanggil juga nggak nyaut-nyaut. Yang lain mungkin, Dit? Teman-teman yang lain? Tanggal 19 2022. Berarti NIM 21. Ada nggak? NIM 21. Yuk, NIM 21. NIM 21 di sini namanya Navita, Mbak. Navita Indi, iya. Ada? Novita Indi ada nggak? Kalau di partisipan ada, Mbak. Udah keluar itu dari rapat. Oh, ada apa enggak? Iya, Kak. Oh iya, ada nih. Boleh coba nomor latihan 1. Bisakah Navita? Bentar, Kak. Ini laptopnya masih ini. Saya videonya pakai HP, jadi laptopnya
Tadi baterainya habis. Oke, ditunggu. Mohon maaf Kak, ini laptopnya lagi ke-update. Oke, ya udah gak apa-apa. Yang lain ada yang nyoba nggak? Samsul, mau nyoba Samsul. Samsung udah pernah. Maaf kak, laptop saya sedang nggak bisa dipakai gitu kak, lagi error. Ya udah, ya udah. Mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai sini aja dulu. Nah, kalau kalian mau nyoba buat nambah nilai nomor 1 sama nomor 2 latihan boleh. Tinggal dikirim aja nanti di grup kalau bisa udah nyoba bisa. Nah, boleh nanti buat nambahin nilai lumayan. Itu aja dari aku. Mbak Maul ada tambahan nggak? Cukup. Ya udah, kalau Mbak Maul lagi kendala sinyal dan cuaca juga lagi buruk, gak bagus sinyalnya, saya tutup aja. Nah, maaf jika ada salah selama kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam